Oke, berjumpa kembali dengan sharing tutorial Shopee. Kali ini saya akan coba membahas topik tentang CIR iklan Shopee. Pada menu iklan Shopee di data iklan ada yang namanya parameter CIR. CIR itu cost income ratio. Kalau disederhanakan dalam bahasa kita adalah rasio biaya iklan berbanding dengan pendapatan gitu, income ya. Ketika misalnya kita mengeluarkan biaya iklan Rp1.000 dan menghasilkan omset 10.000, maka CIR-nya adalah 10%. Baik, selanjutnya saya tampilkan di dashboard iklan yang lagi tampil di layar. Ini adalah salah satu contoh iklan yang dijalankan baru kedua hari juga ini. Dan angka CIR itu di mana kita bisa pilih di sini ya, kriteria. Kalau pilih kriteria, kalau yang pakai HP terus sedikit kesulitan untuk menggeser ini di bawah ini, kita bisa tampilkan dengan cara pilih kriteria ini. Nah, nanti di sini ada CIR nih, mana CIR-nya ya? Nah, ini CIR, biaya berbanding omset, CIR. Ini semakin kecil semakin baik ya, seperti ini CIR. CIR adalah perbandingan antara biaya iklan dengan omset penjualan yang diperoleh dari iklan, baik langsung atau tidak langsung. Nah, itu semakin kecil semakin baik. Nah, ini ya. Kalau kita pakai HP ini di checklist saja CIR-nya biar tampil. Ini yang lain-lainnya di uncheck dulu biar tampil di depan gitu. Ini dilihat juga ini biar tampil di 3 parameter utama. Nah, ini pada iklan produk keset ini, kata kunci yang dipasang ada 3 ini kan. Keset anyaman dia belum jalan atau mungkin nggak mau jalan. Nah, keset anyam dia jalan tuh, jumlah kliknya ada 6 dengan indikator penurunan berbanding hari kemarin. Efektif iklannya 24,11. Ini CIR-nya 4,1. Yang kedua keset. Ini keset harganya segini, jumlah kliknya 30, efektivitas iklannya 8,35, CIR-nya 12, sekian. Ini kalau di HP mau dimunculkan di depan ya. Nah, kalau mau dibanding sama omsetnya juga ini tuh. Si kata kunci ini omsetnya 46.000. Si kata kunci ini omsetnya 22.000. Ini bisa dibanding-bandingkan di sini.
CIR yang baik itu angkanya semakin kecil, ini seperti yang ini ya, 4,1 ini kecil, ini 12. Nah, untuk dalam acuannya gitu ya, biasanya antara pengiklan yang satu dengan yang lainnya itu punya kategori atau kriteria angka-angka tersendiri. Ada yang bilang CIR itu harus di bawah 1%, ya memang harusnya harus semakin kecil gitu. 0, sekian persen itu bagus. Akan tetapi ketika di awal settingan iklan, asalkan antara ini angka persentase ini CIR-nya ini ya berbanding dengan omset itu kecil gitu persentasenya, ininya harus besar efektivitas iklannya tuh. Ini antara dua yang ini kalau misalnya diperbandingkan gitu, maka yang terbaik itu yang ini, keset anyam. Nah, nanti dari beberapa kata kunci yang kita setting, kalau misalnya dirasa iklan itu terlalu kurang efektif, maka yang ini bisa saja dirubah settingan, misalnya ini dari luas ke spesifik gitu, biar rada-rada hemat. Atau misalnya kalaupun mau dimatikan, boleh-boleh saja kalau misalnya dengan pencapaiannya seperti itu terlalu boros. Tapi itu alternatif terakhir ya, karena susah sekali untuk menemukan kata kunci yang menghasilkan penjualan itu. Jadi kalaupun dia boros, asalkan masih ada untungnya di kalkulasi bisnis gitu, jangan dulu dimatikan. Tapi kita coba kasih kesempatan jalan lagi dari waktu ke waktu, karena dengan rentang waktu yang cukup panjang, iklan itu akan teruji semakin baik setelah waktunya matang gitu. Kalau baru sehari 2 hari, kita jangan dulu ambil keputusan bahwa iklan ini terlalu boros, terlalu jelek, harus dimatikan gitu. Enggak juga. Kasih kesempatan dulu biar tayang, biar lama. Nanti dari waktu ke waktu, antara hari ini sama hari berikutnya, antara bulan ini, bulan depan, minggu ini, minggu depan, kita perbandingkan nanti. Nah, setelah dirasa dari waktu ke waktu memang dia boros banget dan kurang efektif, ya itu sudah tidak ada alasan lain kalau mau dimatikan, itu boleh. Jadi ya, CIR juga perhatikan ini di terakhir adanya, kalau di laptop bukannya tuh. Ini digeser-geser kan, ini bisa digeser-geser. Nah, kita kalau nyentangnya cuma 4 kolom, ini yang muncul cuma 4 ini ya, 4 parameter tuh kan. Dan ini juga di HP bisa diganti-ganti. Kita pingin yang muncul itu kriteria apa gitu, penilaian iklannya bisa kita pilih ini. Misalnya mau CIR saja, ini di depan boleh, ini matikan aja yang ini, yang lainnya langsung tuh kan di depannya dia langsung CIR satu, peringkat sama CIR. Cuman kalau peringkat ini nggak bisa dihapus, kalau yang lain-lainnya bisa dari kriteria ini. Biaya misalnya, biaya mau di depan, kita nggak mau pusing misalnya dengan angka-angka lainnya, misalnya pengen lihat biaya dan CIR aja udah gitu, bisa aja gitu. Itu ya cara ngelola iklan dan memahami kinerja dari angka CIR-nya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.
Oh iya, ada yang komen, silahkan. Ngaruh ya, jangan dulu diganti. Kalau yang tadinya luas itu terus diganti ke spesifik, biasanya di biaya memang iya irit, tapi di kinerja juga dia menurun. Kalau mau dicoba di luas aja dulu terus sampai cukup waktu. Biasanya yang rapid juga 5 bulan belum bisa diganti ke spesifik. Masih kurang efektif. Kalau diganti ke spesifik itu malah nurun banget, anjlok. Biarin aja lah, asal masih ada untungnya mah. Udah yang tadinya di luas terus, yang udah cocok di spesifik ada juga. Kalau udah dicoba nanti hasilnya lebih baik, misalnya dari luas ke spesifik itu, ketika diganti biaya irit penjualan tapi tetap ada gitu, bisa aja. Dan ini juga saya masih jarang pakai yang spesifik. Di setiap iklan saya selalu dari luas dulu, ini luas. Walaupun ini kata kunci yang broad banget, yang luas banget, itu tetap saya pakai luas. Ini kan keset tuh harusnya di spesifik gitu kalau yang gede begini, tapi saya coba dari luas dulu. Karena berharap pada saat kita berharap pada satu kemungkinan terkecil gitu kan. Orang itu yang awalnya pengen nyari keset dari sabut kelapa misalnya, terus dia ngetik keset, nah baru sampai di situ dia itu malas ngetik lagi misalnya, nggak lanjut ngetik keset, terus klik, muncul iklan kita yang tadinya mau beli keset sabut kelapa misalnya, terus dia lihat keset kain perca itu, oh ini bagus nih, harganya murah, jadi beli ke kita gitu. Jadi dari kemungkinan yang sedikit sekali itu bisa jadi juga pintu masuk untuk ke penjualan ketika settingan iklan kita di setting luas dan peluang tampil iklan itu lebih tidak terbatas gitu ya, lebih luas lagi. Asalkan ada mengandung satu kata kunci keset aja, maka iklan kita bisa tayang. Padahal si pengunjung Shopee itu ngetiknya keset apa gitu kan. Memang ada satu kekurangannya settingan luas itu, yaitu dia terlalu tidak tertarget muncul iklan itu. Akan tetapi di balik kelemahannya itu ada juga poin lebihnya, yaitu di angka view iklan kita itu cepat gede gitu, cepat naik. Dan kalau dari rasio tayang banyak itu biasanya ke kliknya itu tinggi dulu ke klik. Nah, ketika iklan tinggi di angka klik, maka harga pun akan lebih stabil, murah gitu. Iklan mahal itu salah satu penyebabnya adalah karena iklan itu jarang diklik orang. Maka Shopee tetap menganggapnya iklan ini masih harus dicari-cari terus pasarnya gitu, pemirsanya ya, sehingga menyebabkan iklan itu mahal. Kalau iklan sering banyak ngeklik, ya semakin turun dan turun terus. Makanya itulah kenapa di setting luas tuh biar pertama ya banyak ngeklik dulu gitu, orang banyak klik dulu, diharapkan turun. Nanti setelah turun di banyak yang klik itu kan diharapkan juga ada penjualan. Ketika sudah ada satu penjualan, berlanjut ke penjualan kedua, ketiga, dan seterusnya.
maka kata kunci itu jadi murah dan jadi efektif kinerjanya. Kalaupun memang satu suku kata gitu, kayak yang jaket itu si Rapi itu kan pakai jaket juga. Penjualannya paling banyak tuh di kata kunci tunggal jaket. Padahal di awal-awal saya cuman iseng aja gitu karena yang lain kurang bagus kinerjanya. Kalau kata kunci yang panjang untuk sampai ke tingkat relevan menurut Shopee itu yang susah. Nah, kalau kata kunci pendek bedanya itu dia cepat dapat nilai relevansinya karena ini kata yang simpel-simpel begini tuh mudah dibaca robot untuk menayangkan iklan kita gitu ke banyak pengetik gitu. Kalau dengan bervolume besar. Ini juga terkait dengan kekuatan judul yang terlalu simple. Jadi susah sekali target lagi kata kunci lain ini. Tidak banyak itu yang disarankan itu, cuman segini-gini aja. Ini keset kaki populer. Tapi populernya itu di bar ininya, orennya itu tidak sampai kayak yang ini. Ini kurang bagus juga kalau iklan seperti ini nih ya, yang barnya kurang penuh ke sini. Harusnya itu dia bervolume besar. Seperti ini kan besar, ini 100.000 ya. Dan bar ininya, bar orennya itu hampir 3/4-nya gitu. Bagus. Kalau barnya di sini di 1/3 atau 1/4-nya itu kurang bagus juga. Dia harus yang nyari yang kesini nih, yang panjang kayak ini nih. Nah ini kalau judulnya tadinya dioptimasi bagus, ini saran-saran di sini tuh banyak banget, jadi pilihan tuh. Di sini tuh banyak suggest dari Shopee, itulah kenapa ya salah satunya penulisan judul itu harus panjang. Nah, ini memang punya orang dan udah segini adanya, saya nggak rubah judul lagi. Tapi walaupun pendek bisa kalau ditembak dengan tapi kata-kata itu yang targetnya itu yang terbatas gitu. Padahal di kata kunci keset itu banyak banget ini target. Kalau tadinya dia riset dulu yang bikin judul itu keset. Nah dari keset kaki itu berkembang lagi ke keset apa? Anti slip coba ya. Anti slip itu slip apa? Premium misalnya. Nah premium halus juga ada ini mungkin. Tuh kan. Sampai sini misalnya panjang itu udah bagus. Oke, yang lainnya ada lagi? Ada yang mau laporan nggak ini? Ada yang mau laporan iklan nggak? Kalau ada yang mau laporan iklan, boleh minta link ininya ke Japri aja, ke WA saya. Nanti dikasih linknya, bisa masuk ke sini. Untuk yang merah-merah itu ya, kalau misalnya yang udah coba iklan terus merah, ini kan situasi memang lagi tanggal tanggung bulan ini. Biasa kalau lagi tanggung bulan begini. Jadi si pemirsanya itu ada, cuman dari segi jumlah sedikit. Terus yang sedikit itu berebut sama pengiklan lain juga. Nah jadi presentase
penjualan itu memang di bulan-bulan begini nurun banget gitu. Jadi kita harus antisipasi dengan sedikit ngotot gitu. Kalau di bulan-bulan tanggung begini harus berani dimain bid tinggi biar iklan kita prioritas dan dapat tempat di market yang istilahnya lagi lesu gitu. Kalau kita mengalah di bulan-bulan begini tanggung, ya kalah iklan kita, kalah penjualan. Tapi tetap diperhitungkan juga dengan nanti penjualannya. Ada enggak kalau kita masih pasang bid mahal gitu, terus ketutup enggak dengan biaya iklan segitu dari omset ke keuntungannya gitu. Oke lah, lanjut berproses, lanjut dulu. Iklannya kalau misalnya yang satu mau ditambahin jadi 2 boleh ya, yang 2 ditambahin 3 boleh. Kalau yang pertama dirasa sudah cukup matang, sudah cukup banyak data dan dijalankan sudah cukup memberikan kinerja gitulah. Untuk kata kunci tidak ada batasan juga ya, kalau misalnya dengan 1-2 kata kunci itu kurang performa juga boleh ditambahin. Tapi ditambahnya diambil dari data iklan itu. Kadang-kadang yang tidak kita pikirkan di dalam konten ya, yang tidak ada di dalam konten itu terus dicoba ketika didapat dari iklan itu bagus hasilnya. Nah, kayak yang kejadian di Senda itu kan di tulisan-tulisan di judul deskripsi tidak ada sendal pesta ya untuk sendalnya yang ibu-ibu itu. Tapi di data iklan didapatlah sendal pesta itu banyak yang lihat, banyak yang ngeklik, ada juga yang sampai ke penjualan gitu. Diambillah si kata kunci sendal pesta itu, terus ditambahkan di targeting iklan. Dia jalan beberapa waktu juga ada penjualan susulannya gitu. Jadi itulah kenapa harus baca data dari download itu ya, karena dia ada punya satu kelebihan, itu data-data yang real time gitu. Pada saat iklan kita tayang itu terus tampil ke pengetikan user Shopee, itu lebih up to date daripada data-data prediksi yang kita sangkakan di awal ketika membentuk satu judul dan menarget satu kata kunci itu. Bisa lebih banyak. Tapi yang awal itu kalau misalnya yang udah di testing di awal gitu kan, kalau misalnya bagus lanjut yang awal settingan itu, kalau misalnya jelek dibuang yang awal, tambahin yang baru gitu, jadi testing ulang. Yang settingan awal ketika kinerjanya tidak juga bagus, misalnya dia di angka dilihatnya itu rendah banget, terus di angka kliknya juga rendah banget, udah aja itu buang ya, ganti yang baru gitu. Kan namanya di awal mah kita lagi berproses untuk testing ya. Untuk yang bagus itu 1 bulan. Yang paling matang itu 1 periode iklan ketika sudah jalan 1 bulan ya. Misalnya ini iklan pertama kita nih tanggal 25 misalnya. Nah, nanti 25 bulan depan diambil matangnya gitu. Walaupun di tengah perjalanannya di setiap waktu pun bisa saja dicek recheck gitu. Tapi nanti untuk final di terbaik itu di 1 periode, karena dia iklan kita itu melalui fase testing yang cukup panjang gitu, untuk dari waktu ke waktunya cukup di seharinya 24 jam, mungkin di
1 bulannya 30 hari gitu, jadi sudah cukup matang untuk diuji cobanya. Dan kalaupun memang ada biaya yang cukup di awal, memang tidak dari 1 kata atau 1-2 kata kunci ya. Saya juga kadang 10 kata kunci bread, udah aja sebulan itu jalankan dengan 10 itu terus. Uji cobanya jadi dari banyak ke nanti dikerucutkan jadi sedikit gitu, bisa. Karena itu kalau kemarin itu metode yang saya terapkan itu baru 1 contoh settingan gitu. Jadi contoh dari kecil ke gede gitu, atau dari sedikit ke banyak. Nanti juga ada pola lain kan, dari banyak ke sedikit. Ada juga pola dari menengah ke sedikit dan sambil dikoreksi gitu. Jadi istilahnya bongkar pasang. Misalnya menengah itu ya kisaran 10-20 kata kunci gitu. Kalau banyak itu kan bisa sampai 50 sekaligus. Nah, tapi repot banget kalau bagi pemula yang baru terjun di periklanan untuk ngawalnya gitu. Terus di biaya juga dia cenderung bengkak, takutnya teman-teman belum siap di segi mental itu. Untuk kata kunci itu diambilnya dari beberapa kriteria ya. Pertama dari tayang, dilihat itu. Kedua dari klik juga. Ketiga dari persentase klik. Yang keempat dari penjualan, produk terjual tuh ya. Yang kelima dari efektivitas iklan dan CIR. Itu semua diperbandingkan. Dan nanti dari beberapa kriteria itu minimal lah terwakili oleh 1-2 kata kunci gitu yang dipertahankannya itu. Kalau misalnya kata kunci ini, kata kunci si keset itu misalnya ya, dia bagus di CTR, di persentase klik, tapi tidak bagus dilihat misalnya. Nah, yang dilihatnya yang cari kata yang bagus dilihat itu juga pasang juga. Karena kalau tiap parameter itu kan beda-beda kinerja gitu. Kalau untuk kata kunci yang bagus dilihat, berarti kata kunci itu cocok untuk memberikan daya jelajah iklan kita gitu itu. Nah, kalau yang bagus di klik, berarti kata kunci itu cocok untuk menjadi bahan ranjau kata-kata ya, di klik untuk ngejaring orang yang banyak klik gitu. Jadi semua memang perlu, tapi disortir semua dari kriteria itu. Nah, terutama yang penjualan itu kan endingnya iklan kita itu pinginnya yang penjualan, yang ada penjualan mah harus diprioritaskan, jangan dihapus dulu gitu. Nanti pada fase testing tahapan kedua kita jalankan yang ada penjualan itu bareng-bareng sama parameter tadi ya, antara dilihat persentase klik sama kliknya itu. Kalau CIR nanti di bulan ketiga lah CIR, ngitung CIR sama efektivitas iklan. Yang sekarang mah di set tahapan awal mah kan ada penjualan dan iklan jalan aja udah bagus gitu. Kalau dia dari awal kita kembangin iklan itu dari metode hemat sekali gitu, dari awal udah disetting ke hemat, itu memang bisa saja gitu. Cuman lambat, sementara kita kan butuh percepatan gitu kalau di awal. Jadi itu butuh percepatan traffic, butuh percepatan interaksi dulu gitu ke iklan itu, butuh banyak interaksi. Biar iklan kita itu semakin
menang semakin prioritas di Shopee, di mata Shopee gitu. Kalau iklan kita itu entah udah diirit banget dari awal tuh kan, Shopee juga nilainya, aduh ini pengiklan ini bagaimana sih katanya, pengirit banget gitu. Udahlah, iklan kamu mah di tayangnya nanti aja setelah yang rada-rada loyal gitu. Itulah kalau secara difahami secara apa ya, psikologi gitu. Kalau dari teknis kan nggak bisa begitu memahaminya. Cuman ada hal lain juga yang harus disertakan ketika beriklan, itu ada juga sisi psikologi beriklan gitu kan. Karena kita itu kan istilahnya lagi bersaing ketat sama pengiklan lain itu. Kita perlu sesekali ngotot, sesekali ngalah itu. Sesekali murah boleh gitu. Sesekali mahal harus juga gitu. Jadi tidak ada acuan baku iklan itu harus di mana gitu. Yang terpenting kita baca dari kinerja iklan nantinya gitu. Kalau misalnya dengan disetting hemat bisa bagus ya syukur-syukur gitu. Tapi ketika dengan settingan hemat itu malah kita kelamaan nunggu-nunggu iklan, kesal juga kan. Jadi coba aja dari settingan menengah sampai mahal boleh, asalkan nanti kinerjanya bagus gitu. Kalau misalnya di iklan kita itu per kliknya di setting 200 tapi penjualannya itu dalam 1 minggu itu cuman misalnya 5 pieces gitu ya. Tapi ketika di setting mahal misalnya 1 minggu itu kita terjual bisa 3 kali lipatnya gitu, misalnya 15 pieces ya. Nah, terus dihitung-hitungan bisnis masih masuk ya. Mendingan yang setting itu aja, setting sedikit mahal gitu. Yang telat nanti ada reviewnya, reviewnya. Ada recordnya ya, tenang aja. Yang kesiangan, yang belum sempat nyimak saat ini ada recordnya nanti. Oke, itu dulu ya. Silahkan lanjutkan iklannya, jangan sampai terhenti cukup lama. Ketika di fase-fase awal lagi testing, lagi bentukan traffic dulu gitu. Sampai sebulan mah usahakan lah dibiayai dulu terus. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.